Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyaji yang beranggotakan saya sendiri Nadifa Maharani dengan NIM 2106087 dan teman saya Nadia Makfirah 2106088 dan Putri Aulia dengan NIM 210600097. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yaitu jurnal 1 dan 2. Yang pertama jurnal 1 yang berjudul Analisis Elastisitas Permintaan dengan Konsep Diferensial pada Industri Percetakan. Penulisnya yaitu Naila Nahara Mufidah, Dedek Kustiawati, Nabila Sayyidah, dan Novia Sabrina Maukar. Volume dan halaman volume 4 nomor 6 halaman 4908 sampai 4013. Tahun terbit 2022. Reviewer Nadifa Maharani, Nadia Makfirah, dan Putri Aulia. Yang pertama, pendahuluan. Kuantitas permintaan suatu barang disebabkan beberapa hal, yaitu pemasaran, harga barang, pendapatan konsumen, harga barang substitusi, dan intensitas kebutuhan. Permintaan suatu barang dikatakan elastisitas jika adanya perubahan kuantitas permintaan sebagai respon konsumen terhadap perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas permintaan, yaitu elastisitas uniter, elastis, elastisitas sempurna, inelastis, dan inelastis sempurna. Tujuan untuk mengetahui elastisitas dari fungsi permintaan pada industri percetakan pada penjualan kartu nama dan nota bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018. Metode. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitiannya dan menggunakan studi literatur. Lanjut. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik peserta didik, gaya belajar, dan minat belajar berpengaruh signifikan terhadap presentasi belajar matematika. Karakteristik peserta didik yang meliputi jenis kelamin, tingkat kemampuan, dan tingkat motivasi memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar matematika. Gaya belajar yang meliputi gaya belajar, konsep belajar, dan strategi belajar juga mempengaruhi terhadap presentasi belajar matematika. Selain itu, minat belajar juga memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar matematika. Oleh karena itu, dalam meningkatkan prestasi belajar matematika, guru dan instansi pendidikan perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik, gaya belajar, dan minat belajar. Kesimpulannya, elastisitas permintaan sebuah usaha dapat dianalisis dengan menggunakan konsep matematika diferensial. Pada kasus usaha Cahaya Bintang Printing dan Advertising bulan Mei sampai Juni 2018, hasil analisis menunjukkan bahwa elastisitas kartu nama dan nota dua warna tergolong inelastis dengan nilai permintaan masing-masing min 15,75 dan min 8,96. Artinya, perubahan harga tidak memberikan pengaruh besar terhadap perubahan kuantitas permintaan. Next. Kelebihan, artikel jurnal menawarkan analisis yang mendalam tentang topik yang dibahas. Yang kedua, artikel jurnal memiliki informasi yang dikemas dengan baik dan diatur dengan rapi. Yang ketiga, artikel ini menyertakan referensi dan sumber yang komprehensif. Kekurangannya, artikel ini mengabaikan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan topik. Yang kedua, artikel ini kurang memuat data dan informasi yang dapat diuji. Review jurnal yang kedua, judul Elastis Permintaan Produk Tembakau di Indonesia, Studi Konsumsi Rokok Lintas Rumah Tangga, penulis Mohtar Rashid. Volume dan halaman, volume 12 nomor 1 halaman 97 sampai 107, tahun terbit 2019, review Nadifa Maharani, Nadia Makfirah, dan Putri Aulia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Selanjutnya yaitu pendahuluan.
Elastisitas permintaan rokok di negara maju dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi ternyata relatif inelastis. Sebaliknya, di negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung relatif elastis. Studi rokok sejauh ini mengasumsikan bahwa elastisitas bersifat seragam tanpa mempertimbangkan jenis rokok. Karakteristik konsumsi rokok yang bersifat khas telah menjadi kajian khusus dari para ahli. Sebagaimana komoditi lain pada umumnya, keputusan konsumen untuk merokok ditentukan oleh pertimbangan biaya dan keuntungan. Baik pendekatan lama maupun pendekatan baru mengenai konsumsi rokok sama-sama mendukung diperlukannya peran pemerintah dalam mengatur harga rokok. Akan tetapi, argumentasi yang dimunculkan bisa berbeda. Pendekatan lama lebih mengedepankan faktor eksternalitas dari merokok, sementara pendekatan baru lebih menitikberatkan pentingnya instrumen cukai sebagai alat kontrol bagi perokok supaya lebih dapat mengendalikan kebiasaan merokok. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuannya yaitu menganalisis efek kuantitatif perubahan cukai terhadap permintaan rokok sekaligus implementasinya terhadap penerimaan negara. Metodenya, para ahli mengusulkan beberapa metode estimasi konsumsi rokok dari model standar, model rasional adiktif, dan model miopic adiktif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, estimasi dasar model permintaan rokok menggunakan variabel jumlah permintaan dan tingkat harga masing-masing diukur dalam satuan level. Yang kedua, hasil estimasi permintaan rokok dengan variabel konsumsi dan harga masing-masing telah dinyatakan dalam bentuk logaritma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan elastisitas permintaan rokok yang berbeda. Singkatnya, respon konsumen terhadap perubahan harga sangat ditentukan oleh tipe rokok yang dikonsumsi. Dengan kata lain, respon permintaan rokok terhadap perubahan harga relatif bersifat asimetris. Simpulannya, bahwa kajian menunjukkan bahwa konsumsi rokok di Indonesia masih relatif elastis terhadap perubahan harga dan respon terhadap tarif cukai cukup besar. Elastisitas konsumsi rokok beragam, dengan kretek filter yang relatif lebih inelastis dibandingkan kretek non-mesin. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa penerimaan negara masih tinggi meskipun tarif cukai dinaikkan cukup besar. Kelebihannya, yang pertama, artikel jurnal ini menyajikan informasi yang komprehensif tentang model pasar mikroekonomi. Yang kedua, artikel jurnal ini menawarkan konsep yang berbeda-beda untuk membantu para ahli meneliti dalam pemahaman pasar. Yang ketiga, artikel ini menyediakan contoh kasus dan komparasi yang berguna untuk memahami konsep-konsep mikroekonomi. Kekurangannya yaitu yang pertama, artikel jurnal ini tidak menawarkan analisis yang lebih mendalam tentang konsep mikroekonomi. Yang kedua, artikel ini tidak menyajikan informasi yang mendalam mengenai pengaruh pasar bagaimana pasar mikroekonomi berfungsi. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.